cepat. Hampir 2 bulan ya, 80%. Umat itu sangat-sangat mendukung. Umat kompak, tapi bahwa kami berdiri di tanah Jawa ini memang perlu dukungan dari Masih terus berlanjut pembangunan Pura Dharma Bhakti Jaya yang berada di Dusun Sidorejo, Kediri. Kelihatan umat Hindu terus ngayah tanpa merasa lelah agar pura yang diharapkan segera jadi. Umat Hindu di Dusun Sidorejo yang berjumlah kurang lebih ada 200 jiwa punya keinginan yang kuat untuk mempunyai pura yang layak seperti pura di tempat yang lain. Maka dari itu di tahun 2026 ini harapan mereka akan terwujud walau saat ini dana untuk membangun sudah menipis. Dan info yang kami dapat kalau saat ini untuk progres pembangunan Pura Dharma Bhakti Jaya diperkirakan sudah mencapai 80%. Dan yang belum terbangun saat ini adalah bangunan Pepelik dan bangunan Panglurah. Tapi sekarang umat Hindu Dusun Sidorejo ingin melanjutkan pembangunan tersebut terkendala oleh menipisnya dana. Maka dari itu jika umat sedharma ingin berpunia, dipersilahkan. Sedikit punia akan meringankan beban umat Hindu yang pekerjaan tiap hari hanya pekerja serabutan. Sekecil pun punia dari umat sedharma akan sangat berguna dan sangat membantu demi mewujudkan impian umat Hindu Dusun Sidorejo. Mari semua bergerak berpunia untuk mewujudkan agar pembangunan ini segera selesai. Sekarang kita akan langsung mencari informasi dari undagi yang bertugas membangun dan mengukir bangunan Padmasana. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak, ini mohon dijelaskan untuk progres terbaru tentang pembangunan di Pura Dharma Bhakti Jaya, Pak. Ini sudah berapa persen untuk pembangunan di pura ini, Pak? Ya, Astunkara setelah menjalani hampir 2 bulan ya, Iya. hampir 2 bulan, ini sudah mencapai 80%. Dimana dulu pernah membuat di Pura Tribuana, di sana memang cepat. Satu, umat itu sangat-sangat mendukung. Yang kedua, di sini pun sebenarnya umat kompak, tapi kebanyakan di malam hari. Oh, gitu ya, Pak. Di siangnya kan keseluruhan umat itu peternak, jadi tidak bisa ngayah di siang hari. Kalau malam tuh semua kompak. Dan untuk waktu memang berselisih, memang pembangunannya pembuatan pura ini, Padmasana ini lebih besar daripada di Wates. Untuk tingginya saya kira sama, sekitar 9,5 meter lah. Iya, Untuk tingginya, cuma untuk yang bawah ini saya buat agak besar. Satu, memang untuk biaya ya pastinya membengkak ya, dan untuk pengerjaannya pun pastinya agak lama. Terus ini dari sekitar berapa, 80% ya? Ya, Ini yang belum dibangun yang mana? Panglurah atau bagaimana? ya untuk setelah selesai untuk Padmanya kita melanjutkan ke Panglurah juga Pepelik ya. Untuk sementara Panglurah dan Pepeliknya masih pondasi dulu. Terus untuk tingkat kesulitan di Pura Dharma Bhakti Jaya ini apa ada atau bagaimana, Pak? Ya untuk kesulitan pengerjaan saya kira tidak ada ya, tidak ada. Terus konsepnya ini seperti apa sih, Pak? Untuk pembangunan Padmasana, perbandingan antara di Wates dengan di Pura Dharma Bhakti Jaya di Dusun Sidorejo ini seperti apa? Ya untuk perbandingan kemungkinan dari relief ukiran itu kadang-kadang umat tuh mintanya lain. Dan juga nanti untuk warna pengecatan itu permintaannya juga agar berbeda. Terus masalah dana, Pak, ini untuk sumber dana. Untuk donasi dari umat itu memang ada ya, ada yang berwujud material, ada yang diwujudkan uang ya. Dan untuk berlanjutnya pembangunan ini memang dananya sudah nipis ya, sudah nipis, sedangkan pembangunan masih Perlu berlanjut ya? berlanjut
seharusnya memang terutama Panglurah sama Bapelek ini harus selesai. Jadi nanti diusahakan setelah selesai pembangunan, memang saya berharap saya sebagai pekerja ya di sini, tapi selalu mendukung, memberikan inisiatif kepada panitia. Setelah selesai saya harap segera untuk dilaspas. Jadi umat biar bisa langsung menempati tempat suci ini. Terus untuk kekurangan dana Pak, untuk yang kedua bangunan ini Pak, diperkirakan berapa Pak untuk dananya yang diperlukan Pak? Yang diperlukan ini kurang lebih untuk Pepelek dan Panglurah ini sekitar 50 jutaan lah. Lebih lah, itu bisa lebih. Barangkali ada pesan Pak bagi umat Hindu di seluruh Nusantara tentang pembangunan ini Pak? Ya, untuk umat Hindu se-Nusantara, kami berkali-kali mengatakan bahwa kami berdiri di tanah Jawa ini memang perlu dukungan dari umat Hindu se-Nusantara ini. Jadi sudah pernah saya katakan pada seorang tamu, kita untuk membangkitkan umat Hindu di Nusantara ini memang tidak gampang. Selain kita membina tentang SDM umat sendiri, dan juga kita harus disertai dengan pembangunan, ya, diwujudkan yang nyata ini. Jadi kami sangat-sangat berharap untuk umat Hindu se-Nusantara, karena di wilayah Kandangan sendiri kurang lebih ada 15 atau 20 pura, ya. Ini yang terbangun masih 3, ini yang terselesaikan masih 3, ini masih berlanjut. Saya harap tidak bosan-bosan untuk umat Hindu se-Nusantara. Semoga siapa saja yang membantu memberikan donasi ke pembangunan pura, Yang Widi selalu mengembalikan anugerahnya pada beliau-beliau yang membantu di pura-pura, terutama di tengah Jawa ini. Jadi tidak tergantung besar kecilnya punya Pak ya? Tidak, kita satu, kita berprinsip kuat ya. Kalau umat sudah memang kompak satu, mari kita jalankan. Saya sebagai pekerja tidak pernah memperhitungkan saya harus dibayar berapa dan bagaimana. Yang penting pura-pura tersebut kita bisa mewujudkan atas permintaan dari umat, di kemauan umat untuk membangun tempat suci ini kuat. Kami pun akan siap melaksanakannya. Ya, terima kasih Pak Mardiono atas penjelasan yang disampaikan kami berdua. Semoga pembangunan Padmasana terutama di Pura Dharma Bakti Jaya kedepannya lancar. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om.